Setelah perjalanan panjang, akhirnya iPhone 16 resmi masuk ke Indonesia. Tapi guys, tahukah kalian kalau proses ini nggak semudah sekadar launching seperti di negara lain? Ada banyak diskusi di balik layar antara Apple dan pemerintah Indonesia. Kita semua tahu kalau salah satu tantangan utama adalah aturan TKDN, tingkat kandungan dalam negeri, yang mengharuskan Apple memenuhi persentase tertentu dari produksi lokal atau investasi di dalam negeri. Tapi bukan cuma itu, Apple juga harus bernegosiasi terkait skema distribusi, pajak, dan kemitraan dengan pihak lokal agar bisa menjual produk mereka secara resmi di sini. Setelah perundingan yang cukup panjang, Apple akhirnya mencapai kesepakatan dengan pemerintah yang kabarnya melibatkan investasi di sektor digital, pelatihan tenaga kerja, dan kemitraan dengan perusahaan lokal untuk mendukung industri teknologi di Indonesia. Dengan ini, akhirnya iPhone 16 bisa hadir di pasar kita secara resmi. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apakah iPhone 16 ini worth it buat dibeli? Mari kita bahas. iPhone 16 series akhirnya hadir dengan berbagai peningkatan. Tahun ini, Apple membawa inovasi baru yang tidak hanya meningkatkan pengalaman pengguna, tetapi juga memperkenalkan teknologi AI yang lebih canggih. Kita akan bahas semuanya, mulai dari desain, layar, performa, kamera, hingga fitur-fitur baru yang membuat iPhone 16 series semakin menarik. Desain and layar, perubahan kecil yang membawa perbedaan besar. Apple tetap mempertahankan desain khasnya dengan frame flat dan sudut melengkung, tetapi ada beberapa perubahan menarik. iPhone 16 dan 16 Plus kini menggunakan kamera belakang vertikal, bukan diagonal seperti sebelumnya. Ini bukan sekadar perubahan estetika, tetapi juga mempermudah penggunaan fitur kamera terbaru. Apple benar-benar bikin perubahan besar di desain layar iPhone 16 Pro Max. Bezel layarnya sekarang cuma 1,5 mm, yang bikin iPhone ini jadi salah satu ponsel dengan bezel paling tipis di dunia. Layar Super Retina XDR dengan refresh rate 120 Hz ProMotion bikin pengalaman scrolling jadi lebih mulus. Apple juga pakai teknologi LiPo, Low Injection Pressure Overmolding, biar layarnya lebih tahan bentur. Materialnya masih pakai titanium, yang lebih ringan dibanding stainless steel di seri sebelumnya. iPhone 16 Pro dan Pro Max hadir dengan material titanium generasi 2, yang lebih ringan tetapi tetap kokoh. Di bagian layar, Apple menggunakan Super Retina XDR display dengan kecerahan hingga 2000 nits, membuat tampilan tetap jelas bahkan di bawah sinar matahari langsung. Model Pro dan Pro Max tetap memiliki ProMotion 120 Hz, yang memberikan animasi dan scrolling lebih halus. Jika dibandingkan dengan pesaingnya, Samsung Galaxy S25 Ultra menawarkan layar dengan 2600 nits dan teknologi LTPO AMOLED 120 Hz yang sedikit lebih terang di kondisi ekstrim. Namun, iPhone 16 tetap unggul dalam kalibrasi warna yang lebih natural. Performa, chipset A14 Bionic dan A14 Pro yang lebih cerdas. Apple menghadirkan dua varian chipset untuk iPhone 16 series. A18 Bionic di iPhone 16 dan 16 Plus, yang tetap bertenaga dan efisien. A18 Pro di iPhone 16 Pro dan Pro Max, yang memiliki GPU lebih kuat dan fokus pada pemrosesan AI. Chipset baru ini memberikan peningkatan dalam kecepatan, efisiensi daya, dan memungkinkan berbagai fitur berbasis machine learning yang semakin canggih. Di sisi lain, Samsung S25 Ultra menggunakan chipset Exynos 2500 atau Snapdragon 8 Gen 4 yang lebih teroptimasi untuk multitasking dan gaming. Namun, ekosistem iOS yang lebih ringan membuat iPhone tetap terasa lebih cepat dalam penggunaan sehari-hari. Fitur Artificial Intelligence Apple mulai serius di dunia AI. Apple memperkenalkan Apple Intelligence, sistem AI terbaru yang bikin pengalaman pengguna makin baik, mulai dari edit foto, pengenalan suara, sampai interaksi sama Siri. Dengan hadirnya iOS 18,2, iPhone 16 dapat beberapa fitur baru yang bikin pengalaman pengguna makin dekat sama teknologi AI. Meskipun AI di iPhone belum seagresif yang ditawarin Android Apple, akhirnya membawa lebih banyak teknologi AI ke iPhone 16 series.
Beberapa fitur artificial intelligence yang menarik antara lain, clean up yang bisa menghapus objek yang mengganggu di foto dengan hasil lebih natural. Image Playground, sebuah AI generator gambar yang bisa membuat ilustrasi atau mengedit foto lebih kreatif. Visual Intelligence yang memungkinkan iPhone mengenali objek dalam foto dan mencari informasi terkait dengan lebih cepat. Siri dengan animasi RGB yang kini memiliki tampilan lebih modern dan responsif, serta bisa lebih cepat memahami perintah pengguna. Fitur LLM, Large Language Model, untuk pemrosesan bahasa. Sayangnya, fitur ini belum mendukung bahasa Indonesia. Jika dibandingkan, Samsung Galaxy S25 Ultra lebih dulu mengadopsi fitur AI yang lebih luas di Galaxy AI mereka, termasuk fitur Live Translate, Generative Edit, dan AI Summarization. Namun, integrasi AI di iPhone lebih terasa sebagai peningkatan langsung dari iOS sebelumnya, bukan sekadar fitur tambahan. Kamera lebih canggih dengan teknologi baru. Sektor kamera menjadi salah satu peningkatan terbesar di iPhone 16 series. iPhone 16 dan 16 Plus kini menggunakan sensor 48 megapiksel, jauh lebih tajam dibandingkan generasi sebelumnya. iPhone 16 Pro dan Pro Max hadir dengan sistem kamera Tetra Prism 5 kali optical zoom yang memberikan fleksibilitas lebih dalam mengambil foto jarak jauh. Apple juga meningkatkan Photonic Engine yang memungkinkan hasil foto low light lebih jernih dan detail. Mode potret kini lebih akurat dalam mengenali subjek dan menghasilkan efek bokeh yang lebih alami. Baterai and pengisian daya lebih awet dan efisien. Apple meningkatkan efisiensi daya di chipset A18, membuat daya tahan baterai sedikit lebih lama dibandingkan generasi sebelumnya. Sayangnya, Apple masih mempertahankan kecepatan pengisian daya di kisaran 20 watt sampai 30 watt, yang masih lebih lambat dibanding beberapa pesaing seperti Samsung S25 Ultra yang sudah mendukung pengisian daya 45 watt atau lebih. Dari kelebihan-kelebihan yang ditawarkan sebelumnya, tentunya akan ada juga kekurangannya. Dan berikut adalah kekurangan dari iPhone 16. Fitur AI kurang agresif. Fitur AI di iPhone 16 series belum se-fleksibel dan sekaya fitur AI di perangkat Android seperti Galaxy AI atau Google Bard. Ini membuat pengalaman AI di iPhone terasa lebih terbatas. Dukungan bahasa terbatas, fitur berbasis LLM, Large Language Model, di iPhone belum mendukung bahasa Indonesia secara penuh. Pengguna harus menggunakan bahasa Inggris atau bahasa lain yang sudah didukung untuk pengalaman AI yang optimal. Kecepatan pemrosesan AI kalah. Chipset A18 Pro di iPhone 16 series masih kalah cepat dalam pemrosesan AI dibanding chip Snapdragon terbaru di perangkat Android yang lebih dioptimalkan untuk AI. Desain kurang inovatif. Desain iPhone 16 series tidak banyak berubah dibanding seri sebelumnya. Meskipun layarnya lebih besar dan bezel lebih tipis, secara keseluruhan, desainnya masih sangat mirip. Tidak ada Touch ID di layar. Apple tetap mengandalkan Face ID dan tidak menyediakan opsi Touch ID di bawah layar, yang sebenarnya banyak diharapkan pengguna. Kecepatan pengisian daya lambat. Meski sudah menggunakan USB-C, kecepatan pengisian daya iPhone 16 series masih terbatas di kisaran 27 watt, jauh di bawah flagship Android yang bisa mencapai 100 hingga 200 watt. Tidak ada aksesoris di dalam kotak. Apple hanya menyertakan kabel USB-C tanpa charger di dalam kotak penjualan. Pengguna harus membeli adaptor charger secara terpisah, yang menambah biaya tambahan. Secara keseluruhan, meskipun iPhone 16 series menawarkan peningkatan di beberapa aspek, kekurangan-kekurangan ini bisa menjadi pertimbangan penting bagi calon pembeli, terutama jika dibandingkan dengan kompetitor dari Android. Kesimpulan, apakah worth it untuk upgrade? Kalau kalian masih menggunakan iPhone 14 atau lebih lama, maka peningkatan di kamera, performa, dan fitur AI membuat iPhone 16 series layak dipertimbangkan. Namun, jika kalian sudah menggunakan iPhone 15 Pro atau Pro Max,
Peningkatan kali ini mungkin tidak terlalu besar. Jadi, apakah iPhone 16 series sesuai dengan ekspektasi kalian? Atau kalian sedang melirik brand lain seperti Samsung sebagai kompetitor? Yuk, bagikan pendapat kalian di kolom komentar.